Kita buka Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Saya baca. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak menjadi lelah. Kalau Bapak Ibu lihat ayat yang ke-31, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu bahasa aslinya bisa diterjemahkan tetapi orang yang mengandalkan Tuhan. Nanti boleh lihat dalam naskah aslinya, saya tidak buka sekarang. Itu jadi kalau diterjemahkan Yesaya 40 ayat 31 itu, tetapi orang yang mengandalkan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dengan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita ini hidup di dunia yang sama. Kita berpijak di atas bumi yang sama. Kita juga dinaungi oleh langit yang sama. Tapi yang membedakan kenapa ada orang yang menyerah ketika menghadapi masalah. Bukankah setiap orang punya masalah? Bukankah setiap orang punya persoalan? Belakangan ini lagi viral, banyak sekali kasus orang bunuh diri. Di Kupang sana ada orang dari Rote, seorang tentara yang sebenarnya sudah menjadi babinsa karena cintanya tidak tercapai. Ternyata mertua menaruh belis yang begitu besar, mahar yang begitu besar, sebesar 250 juta, tidak tercapai, akhirnya bunuh diri. Ada juga yang bunuh diri di jembatan, saya lihat. Seorang bapak dengan pakai jaket, dia menyemplung di jembatan sementara talinya diikatkan di pagar jembatan. Ternyata karena apa? Terjebak judi online. Ada juga kasus-kasus lain yang menganggap hidup ini begitu berat, seperti mereka tidak temukan solusi, akhirnya mengambil jalan pintas dengan cara bunuh diri. Yang saya herankan, kok bisa begitu? Bukankah setiap kita punya masalah yang sama? Siapa tidak punya masalah di sini? Ada? Masalah ekonomi. Sekarang ini perusahaan banyak gulung tikar, ya. Banyak ruko-ruko itu dijual, ya. Tutup semua. Bahkan di Jepang ruko-ruko itu sudah nggak laku, nggak ada orang pakai ruko lagi. Siapa yang tidak punya masalah keluarga? Mungkin ada yang punya masalah dengan suaminya, ada yang punya masalah dengan anak-anaknya, ada yang punya masalah dengan istrinya dan sebagainya. Semua punya masalah, cuma mungkin kadar masalahnya, keseriusan masalahnya, atau bidang masalahnya berbeda-beda. Mungkin ada juga orang punya masalah kesehatan. Yang satu punya masalah sakit jantung, yang satu punya masalah sakit asam urat, yang satu punya masalah kolesterol dan sebagainya. Cuma jenis masalahnya mungkin beda-beda di bidang kesehatan itu. Tapi saya mau katakan, setiap orang selagi dia menginjakkan bumi ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Tapi kemampuan kita bereaksi itu ditentukan oleh dengan siapa kita berjalan. Saya ulangi, kita boleh menghadapi masalah. Reaksi kita ditentukan dengan siapa kita berjalan. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, saya yakin kekuatan kita akan dapatkan. Kita akan mengandalkan Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kita. Makanya pada kesempatan kali ini saya akan membagikan 3 berkat. Pertama itu arti mengandalkan Tuhan, ya. Yang kedua, yang saya rasa lucu, kok huruf di situ berubah ya. Tantangan mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, berkat di saat kita mengandalkan Tuhan.
Yang pertama, arti mengandalkan Tuhan. Dulu kita pahami apa maksud istilah itu, karena ini istilah yang umum kedengaran, andalkan Tuhan saja. Tapi sebenarnya apakah kita mengerti arti dari kata mengandalkan Tuhan tersebut, ya? Nah, sebelum kita mengerti artinya, kita harus mengerti bahwa ternyata mengandalkan Tuhan itu ada aspek-aspeknya. Ya, yang pertama itu, aspek pertama adalah percaya. Jadi kalau kita ngomong mengandalkan Tuhan, di dalam mengandalkan Tuhan itu ada namanya aspek, yaitu percaya. Omong kosong orang yang ngaku-ngaku mengandalkan Tuhan, dia tidak percaya adanya Tuhan. Yang kedua, dia percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Saya ulang ya, dia harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Yang kedua, dia percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Baru kita akan ngomong bahwa diri kita mengandalkan Tuhan. Selain itu kita juga percaya pada janji-janjinya. Jadi percaya kepada keberadaannya, percaya pada kekuasaannya, dan percaya juga kepada janji-janjinya. Bukan cuma itu. Satu lagi, kita mempercayakan diri kepada Tuhan itu. Nah, ini aspek daripada mengandalkan Tuhan. Jadi ketika kita berbicara mengandalkan Tuhan, di dalam mengandalkan Tuhan itu ada yang namanya aspek iman. Tanpa iman ini kita tidak mungkin bisa mengandalkan Tuhan. Itu ayatnya bisa baca sendiri di sana. Yang kedua, aspek ketergantungan. Orang kalau bicara mengandalkan Tuhan, syarat pertama yang harus dia tahu bahwa dirinya terbatas. Otaknya terbatas, pengetahuannya terbatas, kemampuan melihat ke depan terbatas, dan banyak hal lagi terbatas, tenaganya terbatas, semuanya terbatas. Yang kedua, ketergantungan itu kita harus mengerti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas. Karena kita terbatas, makanya kita perlu bergantung kepada yang tidak terbatas. Ini nanti bisa dilihat ayat-ayatnya di dalam Mazmur 28 ayat 7, 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 dan seterusnya ya. Yang unsur ketiga, aspek daripada mengandalkan Tuhan, yaitu kesabaran. Orang kalau ngomong mengandalkan Tuhan tapi dia tidak sabar, omong kosong. Jadi kesabaran menunggu janji-janji Tuhan itu adalah salah satu aspek daripada mengandalkan Tuhan. Ya, kesabaran. Yang keempat, ketaatan. Mengandalkan Tuhan juga berbicara ketaatan. Apa yang Tuhan suruh ya kita ikut. Menjauhi dosa dan kejahatan, melakukan kehendak Tuhan dan seterusnya. Itu aspek keempat. Yang aspek kelima, kesadaran. Jadi kalau kita ngomong mengandalkan Tuhan, kita terus sadar bahwa Dia itu hadir di samping kita. Dia hadir di dalam kita. Kalau kita tidak sadar semacam itu, kita tidak akan bisa merasakan kasih Tuhan, tidak akan bisa mengakui kehadiran Tuhan, dan juga tidak bisa mengakui kekuasaan Tuhan. Jadi 5 aspek daripada mengandalkan Tuhan ini harus kita pahami baik-baik. Jadi kalau ada orang ngomong dia mengandalkan Tuhan tapi tidak sadar bahwa di dalam dirinya ada Tuhan, tidak sadar bahwa Tuhan menjaganya, Tuhan melindunginya, pasti dia omong kosong. Yang saya mau sampaikan begini, betapa mudah kita percaya sama pilot pesawat kalau kita mau naik pesawat. Pernah ada yang tanya, pilot ini bener pilot atau bukan? Ada yang baru dari mana? Dari luar kota, luar provinsi. Pernah tanya pilotnya kalau pesan tiket, pilotnya siapa ya? Enggak kan? Pasti langsung kita beli tiket, kita naik ke atasnya, kita percaya saja bahwa pilotnya itu bisa menerbangkan pesawat dan bisa membawa kita dari tempat asal menuju ke tempat tujuan. Lucu kan? Kita bisa percaya begitu sama pilot. Kita percaya pada kemampuan pilot, bahkan kita mempercayakan diri kita kepada pilot. Karena ketika kita naik pesawat, kita sudah mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada kemampuan pilot. Nah, kita pilot yang tidak kita kenal, kok bisa kita percaya?
Sementara Tuhan yang kita kenal tidak kita Jadi ini yang penting Bapak Ibu supaya kita mengerti tentang apa itu mengandalkan Tuhan. Jadi mengandalkan Tuhan itu ada 5 aspek itu. Satu saja aspek itu nggak ada, berarti kita tidak benar-benar mengandalkan Tuhan. Nah, satu catatan yang saya mau sampaikan di sini adalah tentang mengandalkan Tuhan ini adalah mengandalkan Tuhan tidak berarti meniadakan ikhtiar atau usaha manusia. Karena banyak orang berpikir ketika mengandalkan Tuhan, dia pikir dia sudah tidak ngapa-ngapain. Saya kan sudah ngandalin Tuhan. Ketika sakit saya ngandalin Tuhan, itu apa? Berobat. Ya. Ketika saya percaya mengandalkan Tuhan dalam hal ekonomi, saya kan mengandalkan Tuhan. Untuk apa saya kerja? Ya di rumah aja, pasti uang datang sendiri, begitu ya. Nah, ternyata mengandalkan Tuhan itu tidak seperti itu. Mengandalkan Tuhan tidak meniadakan usaha atau ikhtiar. Saya beri contoh begini, Nehemia ketika membangun tembok, dia sangat mengandalkan Tuhan. Tapi apakah Nehemia pergi ke Yerusalem dan kemudian membangun tembok itu atau tidak? Pergi kan? Jadi mengandalkan Tuhan tidak meniadakan usaha kita. Contoh kedua, Daud. Ya, ketika dia mengandalkan Tuhan, tapi dia tetap berusaha dengan menggunakan apa? Keahliannya yang dimiliki, yaitu melontarkan batu dengan umban atau ketepel. Usaha ngandalin Tuhan. Saya pokoknya pasrah aja begini, tiba-tiba Goliat jatuh. Tidak kan? Tetap ada bagiannya dia harus melontarkan ketepelnya pas mengenai jidatnya. Inilah yang disebut dengan mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu bukan berarti kita pasif, tidak ngapa-ngapain, tidak berusaha. Nah, kalau dalam kaitan dunia pertanian, mengandalkan Tuhan itu sama dengan seorang petani mengandalkan Tuhan untuk hujan, ya, sinar matahari dan tanah yang subur, tetapi ia tetap harus mencangkul, menanam benih dan menjaga tanamannya. Bisa nangkap ya? Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah ada yang petani barangkali di sini, jangan habis nyangkul, tanam ditinggal, tidak dirawat dan seterusnya. Itu bukan mengandalkan Tuhan namanya. Mengandalkan Tuhan itu tetap ada bagian kita dan Tuhan melakukan bagiannya. Nah, yang poin yang kedua, tantangan dalam mengandalkan Tuhan. Tantangan pertama itu sesuai dikatakan oleh Amsal 3 ayat 5-6 dan Yeremia 17 ayat 5 adalah terkadang kita tergoda untuk mengandalkan diri sendiri. Ini tantangan pertama. Amsal 3 ayat 5-6, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Kadang kita coba-coba mudah tergoda untuk bersandar pada otak kita, bersandar pada logika kita, bersandar pada pengertian kita. Padahal otak kita begitu kecil sehingga tidak mungkin mampu mengerti segala hal dalam hidup ini. Kapan hari kita sudah belajar tentang fenomena-nomena, kita bisa melihat fenomena, tapi otak kita yang kecil ini akan terbatas untuk mengerti nomena. Apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar? Yeremia 17 ayat 5, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi orang-orang yang mengandalkan sendiri sebenarnya dikutuk, tapi anehnya kita itu lebih suka mengandalkan diri kita daripada mengandalkan Tuhan. Apa sebabnya? Kita lebih percaya diri daripada percaya Tuhan. Yang kedua, masalahnya itu ketakutan dan ketidakpastian. Masalah kedua, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Maksudnya begini, kecenderungan manusia itu lebih mudah percaya dengan apa yang dia lihat, tetapi tidak percaya atau sulit percaya dengan apa yang dia tidak lihat. Bersandar kepada sesuatu yang kita bisa lihat jauh lebih mudah daripada bersandar kepada sesuatu yang tidak kita bisa lihat. Mengandalkan yang kita bisa lihat lebih mudah daripada mengandalkan yang tidak bisa kita lihat. Makanya Paulus bilang, hidup kita sebagai orang Kristen bukan karena melihat, tetapi karena
Saya ingat lagu favorit saya zaman dulu. Dia bilang begini, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Rapnya ya. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Saudara, apakah saudara bisa melihat tangan Tuhan pegang itu? Tidak kan? Tapi kita percaya bahwa tangan kita dipegang. Makanya hidup kita ini bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Dan tantangan manusia untuk mengandalkan Tuhan adalah karena dia tidak pernah bisa lihat tangan Tuhan. Apalagi kalau Bapak Ibu diizinkan dalam situasi gelap. Gelap maksudnya ekonomi gelap, kesehatan gelap, keluarga gelap. Terkadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita rasakan. Saya masih ingat apa kata dosen saya dulu yang dari Amerika. Dia bilang begini, saat situasi gelap, ekonomimu gelap, kesehatanmu gelap, keluargamu gelap, ingat satu hal, mungkin engkau tidak bisa melihat dan merasakan Tuhan, tapi percayalah pada hati Tuhan yang mengasihimu. Percaya pada hati Tuhan yang mengasihi kita. Mungkin kita belum bisa melihat pertolongan itu, tapi andalkan terus Dia, karena Dia bisa dipercaya. Dia bisa diandalkan. Suatu saat Bapak Ibu, ketika Aram menyerang Israel, segala upaya ditempuh oleh Raja Aram untuk menjebak Israel, tetapi selalu bocor. Raja Aram mulai bingung, siapa yang buka rahasia? Siapa yang jadi mata-mata? Kok bisa segala upaya saya menyabotase, penyergapan dan sebagainya tidak pernah berhasil? Dicari tahulah, ternyata Elisa. Datang dikirim bala tentara dalam jumlah yang begitu besar, yang dicatat di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 16 dan 17. Nanti Bapak Ibu bisa periksa dia. Raja Aram mengirim pasukan begitu banyak dan mengepung Elisa. Orangnya Elisa, ya, tangan kanannya Elisa, pengawalnya Elisa. Elisa, Nabi, bahaya kita, celaka karena kita telah dikepung. Elisa bilang apa? Jangan khawatir, jumlah kita lebih banyak. Tetapi apakah orangnya Elisa bisa lihat? Belum kan? Akhirnya dibukakan matanya. Dia bisa melihat di sana ada kuda dan kereta berapi yang jumlahnya jauh lebih besar daripada orang-orang tentara Aram itu. Artinya apa? Hidup kita sebagai orang Kristen untuk bisa mengandalkan Tuhan, kita tidak bisa bersandar dengan apa yang kita lihat, tetapi apa yang kita percaya. Makanya kalau ada ibu-ibu masih takut ke kamar mandi, tanda tanya besar. Kok begitu? Harus bisa bilang, kiri kananku ada Tuhan, ya, sekelilingku ada Tuhan. Memang tidak kelihatan, tetapi percayalah dia. Masih takut gondruwo, masih takut kuntilanak, masih takut apa? Ini kekristenan model apa? Jadi harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan, hari besok saya makan apa? Masih khawatir. Kita lupa bahwa Tuhan yang kita sembah Allah yang menyediakan. Dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya, sering kita tergoda dalam menunggu waktu Tuhan. Untuk mengandalkan Tuhan ini, kadang Tuhan ini kan punya waktu dewe, nggak ngikuti waktu kita, dan kita sering nggak sabaran, benar nggak? Nggak sabaran. Tuhan, sesok ini pinjol nagih Tuhan.
mulai bingung, akhirnya cari jalan pintas. Padahal Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang memberi kita jalan. Saya beri contoh bahwa Tuhan tuh punya waktu tersendiri. Pertama, Abraham ini ketika dijanjikan anak, ya, menunggu 25 tahun lah. Karena usia 75 tahun waktu Abraham menerima janji. Ishak lahir pada usia berapa? 100 tahun. Tapi puji Tuhan, Abraham tetap percaya meski tampak mustahil. Jadi Bapak Ibu, Tuhan punya waktu dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Yang masalahnya adalah kita yang tidak sabaran. Ngapa-ngapain maunya instan, apalagi orang-orang dunia sekarang Gen Z ya. Konon katanya generasi Z ini maunya instan, kopi instan, mie instan, teh instan, semua serba instan. Pada akhirnya apa? Ada yang umur 18 tahun, 25 tahun sudah diabetes. Karena serba instan. Instan itu berbahaya. Tuhan tidak pernah kerja secara instan. Bahkan saya lagi nonton YouTube kasus-kasus pendeta-pendeta di Amerika. Kebanyakan yang sekarang kena kasus adalah pendeta yang sebenarnya bukan pendeta, tapi karena terkenal. Dia tidak pernah secara khusus belajar, cuma karena terkenal, khotbahnya enak ya. Di Indonesia kan mulai begitu ya, banyak di sosmed itu orang kelihatan pinter teologi ya, gitu. Apalagi apologet itu kelihatan pinter tentang agama lain, padahal belum tentu. Itu lain kali kita singgung. Ini contoh. Jadi semua itu harus berjalan dengan proses dan Tuhan punya waktu. Anehnya kita yang tidak sabaran waktu Tuhan, bukan Tuhan yang terlambat. Yang kedua, Yusuf itu 13 tahun loh. Dari dijual hingga menjadi penguasa. Jadi nggak singkat. Jangan pernah berpikir hari ini dijual, oh saya juga kayak Yusuf, hari ini saya begini, besok lusa sudah langsung muncul. Tidak. Ingat ceritanya Pak Esra? Untuk mencapai titik di mana dia terkenal seperti sekarang, kurang lebih 25 tahun. Ya? 25 tahun. Saya masih ingat di mana saya pelayanan Pak Esra ke situ. Saya ditaruh di ke Surabaya, Pak Esra nyusul ke Surabaya. Saya dipindah ke Blitar, Pak Esra nyusul ke Blitar. Saya pindah ke Kediri, Pak Esra nyusul ke Kediri. Akhirnya saya buka sendiri di Kenjeran. Sejak itu saya pisah dengan Pak Esra. Dia buka sendiri di Kupang dan menjadi gereja yang besar. Artinya tidak ada yang instan di muka bumi ini. Dan itu cara Tuhan selalu main di proses. Jadi jangan sampai nanti kita jadi pendeta seolah-olah terlihat hebat. Kemarin minggu kita sudah membahas satu orang hamba Tuhan, Raffi Sakarias. Begitu hebat mengetahui Tuhan, begitu hebat teologianya, begitu hebat doktrinnya, tapi nol putul dalam tingkat pengenalan. Itu mempermalukan kekristenan luar biasa. Daud itu 15 tahun dari diurapi hingga menjadi raja. Dikejar-kejar Saul, tetap menghormati otoritas, dan dia sabar menunggu Tuhan. Sabar dia. Kalau dia mau bunuh Saul, udah lama mati Saul. Tapi dia tidak gunakan itu karena dia tahu itu otoritas. Saya cerita satu orang lagi nih. Namanya William Carey. 7 tahun pelayanan di India tanpa pertobatan ya orang. Makanya tidak berhasil menobatkan biar 1 orang.
Dalam pelayanan itu dia mengalami kesulitan ekonomi, kelaparan, kesulitan dalam melayani karena dilarang oleh pemerintah Inggris. Akhirnya dia mencari suatu daerah yang dikuasai oleh pemerintah Denmark. Di situ dia mengembangkan pelayanan. Namun sayang, anaknya mati. Karena anaknya mati dalam pelayanan itu, istrinya jadi gila. Ya, coba lihat pelayan Tuhan kayak begini. Dan hampir 7 tahun dia mengalami suatu musibah lagi. Ya. Kalau lihat satu turun lagi, pada tanggal 11 Maret 1812, Alkitab semua yang dia terjemahkan itu terbakar. Bayangkan berapa bahasa, semua bahkan tempat percetakannya terbakar. Saya kadang melihat RCC seperti itu. Kadang saya pikir, Tuhan, wis hampir 1,5 tahun kok nggak ada perkembangan ya Tuhan. Tapi ketika saya melihat William Carey, untung anakku belum mati Tuhan, nggak mati. Istriku nggak gila, masih jauh lebih mending daripada William Carey. Saya cuma pernah prihatin ngomong begini, ini sedikit curhat. Tuhan, bajaku di sana udah terbakar. Apanya? Sapi-sapinya udah disembelih semua kayak Elisa. Anak-anak saya sudah boyong kemari semua. Seandainya ini tutup, Tuhan, kemana saya? Ini saya sampaikan sama Pak Wagem kemarin. Tapi ketika melihat William Carey, Tuhan, saya tidak ada apa-apanya. Kesulitan apapun yang saya hadapi, persoalan apapun di gereja ini yang kita hadapi, tidak ada apa-apanya dibandingkan apa yang dialami William Carey. Kebakaran, musibah, istrinya gila, anaknya mati. Semua dalam proses. Tuhan punya waktu sendiri. Tapi setelah dia melayani sekian lama 7 tahun, William Carey meninggalkan jejak kekristenan di India. Ya, cikal bakal kekristenan di India itu dibawa oleh William Carey. Bahkan dia mampu menghapuskan suatu kebiasaan di sana, adat istiadat yang namanya sati. Ya, sature. Sati ini apa? Sati ini adalah suatu tradisi di mana orang zaman dulu kalau suaminya meninggal, istrinya itu ditumpukan kayu itu kan dibakar ya. Istrinya disuruh dampingi di situ dan dibakar hidup-hidup. Ya, tradisi sati ini. Dan tradisi itu dihapus oleh pelayanan William Carey. Mungkin tidak lihat pelayanan berhasil, tetapi membawa dampak kepada dunia yang mungkin William Carey sendiri tidak tahu. Amin. Menunggu jawaban Tuhan adalah salah satu tantangan tersendiri. Tuhan punya waktu sendiri. Kesabaran menunggu waktu Tuhan adalah salah satu tantangan dalam mengandalkan Tuhan. Kalau engkau mengandalkan Tuhan, tentunya kau sabar dalam menantikan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Yang keempat, cara Tuhan bekerja. Jadi yang pertama tadi godaan untuk mengandalkan diri. Yang kedua itu adalah ketakutan akan ketidakpastian karena tidak bisa dilihat. Yang ketiga tadi adalah waktu Tuhan. Terkadang karena kita tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Yang keempat, kita tidak tahu cara kerja Tuhan. Bapak Ibu, terkadang kita menuntut Tuhan itu bekerja dengan cara kita. Tuhan, hari ini saya punya masalah A, mau saya juga solusinya A. Tapi ternyata Tuhan itu tidak seperti itu. Tuhan tuh bekerja dengan caranya sendiri. Dia tidak terikat pada mau kita, tapi dia punya cara yang jauh lebih baik daripada cara kita. Nah, Bapak Ibu, Tuhan tuh bisa bekerja di depan atau di belakang. Ya,
Bapak Ibu ingat enggak ketika bangsa Israel keluar dari Mesir? Di depan ada Laut Teberau, di belakang ada bangsa Mesir, kiri kanan ada gurun. Ya, ketika dalam situasi kayak begitu, tiang awan, malaikat Tuhan yang tadinya di awal, di depan, pindah ke belakang. Tiang awan yang tadinya di depan memimpin mereka, pindah ke belakang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Sering kita maunya menuntut Tuhan itu selalu kerja di depan kita, tapi terkadang dia memilih kerja pindah ke belakang. Karena Tuhan punya 1001 macam cara. Tuhan juga bisa kerja di sektor pemasukan, tapi juga bisa dikerja di sektor pengeluaran. Coba kita lihat dalam Ulangan 29 ayat 5. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak. Di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kaki. Selama bangsa Israel di padang gurun, Tuhan tidak pernah belikan baju. Tapi yang dia lakukan adalah membuat baju yang mereka miliki kuat. 40 tahun gak rusak, Tidak pernah dibelikan sepatu. Tetapi sepatu yang di kaki mereka 40 tahun, Alkitab yang mencatat bahwa sepatu mereka tidak rusak. Bukankah Tuhan bisa belikan sepatu? Bisa juga Tuhan memelihara sepatu mereka. Bukankah Tuhan juga bisa memberikan mereka uang untuk membeli sepatu, tetapi Tuhan melakukan yang lain, yaitu dengan memelihara sepatu mereka. Tuhan bisa memberikan mereka pemasukan, tetapi dalam hal ini Tuhan menjaga pengeluaran mereka. Makanya coba nanti buktikan, ketika pemasukan tipis, pemasukan dikit, entah bagaimana Tuhan bekerja di sektor pengeluaran. Anak-anak ikut hemat, rantai motor tidak perlu uang, ya kan? Motor aman-aman saja. Tetapi begitu kadang masuk berkat banyak, motor rusak, ya kan? Atau ada anak sakit, keperluan ini, keperluan itu. Nah, Tuhan itu bisa bekerja di sektor pemasukan kita, memberikan engkau uang, memberikan engkau pemasukan, tetapi juga bisa menjaga pengeluaranmu sehingga engkau tetap berada di dalam lindungannya karena engkau orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan juga bisa bekerja memberi makanan enak, tapi juga bisa memberi selera makan. Saya cerita sedikit ini, tidak usah dibaca ayatnya. Bangsa Israel itu waktu di Mesir biasa makan daging, biasa makan enak-enak, walaupun mereka dijajah oleh Mesir, bisa dikatakan begitu. Tetapi ketika di padang gurun, mereka makan yang namanya mana. Mana itu hambar, ya. Rasanya itu walaupun dia adalah konon makanan dari surga sana, tetapi rasanya hambar. Dan makan burung puyuh tentunya makanan yang daging, tapi tidak seberapa enak dibandingkan domba. Pernah nggak Bapak Ibu rasa ada waktunya kita diberikan makanan yang enak-enak, tetapi ada waktunya makanan biasa-biasa saja, tapi kita diberikan selera makan yang luar biasa, sehingga makanan yang tidak kurang enak tadi bisa terasa enak. Nanti buktikan, Bapak Ibu punya uang banyak, makanan jadi tidak enak loh. Tapi ketika tidak punya apa-apa, ikan asin terasa enak. Bukankah Tuhan bisa memberikan engkau makanan enak, tapi juga bisa membantu engkau atau memberikan selera makan yang enak? Tuhan bisa mengabulkan yang kamu sukai, tapi bisa juga merubah rasa sukamu. Ada seorang cewek pacaran sekian tahun, 10 tahun sama cowoknya. Bahkan dia bilang, sayangku, tanpamu aku tidak akan bisa hidup. Ya, gombalan laki-laki biasa kan begitu. Tanpamu aku tidak akan bisa hidup. Akhirnya dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong satukan kami. Tuhan tolong satukan kami. Tapi karena ada jurang yang tidak bisa dipisahkan, ya,
pacarnya bernama apa? Cewek ini bernama Grace, pacarnya bernama Muhammad. Kan nggak bisa satu toh? Bisa. Nggak bisa. Jadi akhirnya apa yang dilakukan? Dia berdoa terus sama Tuhan supaya bisa disatukan. Akhirnya apa? Yang Tuhan lakukan adalah menghilangkan rasa sukanya. Terkadang Tuhan tidak mengabulkan dengan memberikan Muhammad kepada Grace, tetapi rasa cintanya kepada Muhammad dihapuskan. Tuhan bekerja dengan 1001 macam cara, dan kita tidak pernah bisa memaksa Dia untuk bekerja dengan cara kita. Seorang anak kecil kehilangan kelereng. Dia nangis malamnya, sampai kemudian karena tidak ditemukan. Besoknya anak ini tidak bersedih lagi, dan bapaknya tanya, "Kenapa nak kamu tidak sedih lagi? Bukankah tadi malam itu kamu nangis tidak ketemu dan kelerengmu?" "Oh iya papa, sekarang saya sudah tidak merindukan atau tidak suka lagi dengan kelereng itu." Tuhan bisa kerja di sektor yang berbeda, ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, berkat mengandalkan Tuhan. Jadi arti mengandalkan Tuhan tadi yang pertama, yang kedua tantangan-tantangan dalam mengandalkan Tuhan, yang ketiga berkat kalau kita mengandalkan Tuhan. Yang pertama sesuai bacaan kita tadi, yaitu mendapat kekuatan baru. Orang-orang muda menjadi lelah. Coba perhatikan yang saya garis biru. Orang-orang muda menjadi apa? Lelah. Teruna-teruna jatuh tersandung. Ini maksudnya apa? Orang yang mengandalkan tenaganya, orang yang mengandalkan dirinya, entah dia muda, entah dia remaja, teruna, ya, itu semuanya lelah dan tersandung. Jatuh semua, gugur semua. Kemudian dalam ayat yang ke-31, tetapi apa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Coba kita lihat dalam terjemahan BIS, bahasa Indonesia sehari-hari. Apa terjemahnya? Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Dia dapat kekuatan baru. Seperti apa? Seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka akan berlari, ya, dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu. Saya cerita sedikit masalah burung Raja Wali. Ternyata burung Raja Wali ini satu-satunya burung yang bisa terbang tinggi banget. Dan dia terbang bukan dengan kekuatan dia mengepakkan sayapnya seperti burung-burung lain. Kalau burung-burung lain kan begini dia kalau terbang, ya, baru berapa ratus meter atau berapa kilo udah capek. Tapi burung Raja Wali tidak. Dia memanfaatkan lebar sayapnya. Cukup dia tenang begini, dia sekali-sekali aja dia ngepakkan sayapnya. Dia terus memanfaatkan badai, memanfaatkan angin dan panas udara untuk membuat dia tambah tinggi, tambah tinggi, tambah tinggi. Ini burung Raja Wali. Makanya orang yang mengandalkan Tuhan digambarkan seperti burung Raja Wali. Ketika dia menghadapi masalah, cukup diandalkan kekuatan sayapnya. Tidak perlu ngepak. Badai boleh datang, masalah boleh datang, tapi burung Raja Wali akan tambah naik, tambah naik, tambah naik dengan kekuatan sayapnya. Beda kalau manuk emprit. Apa manuk emprit itu? Kena apa? Angin puting beliung aja nyungsep. Beda. Makanya orang mengandalkan Tuhan dia seperti burung Raja. Orang tidak mengandalkan Tuhan manuk. Nah, yang kedua, masalah molting ini kita harus paham sih, ya. Raja Wali pada umumnya umurnya 20 sampai 30 itu Raja Wali kan banyak jenisnya. Tapi ada yang punya jenis tertentu yang umurnya sampai 70 tahun. Tahu nggak bahwa burung Raja Wali itu ganti bulu setiap 2-3 tahun. Dan anehnya dia ganti bulu kalau hari ini di bagian leher, besoknya bagian ekor, besoknya bagian sayap, itu bergilir, tidak selalu sama-sama, sehingga tidak ada waktu di mana dia tidak terbang gitu. Ini burung Raja Wali, selalu dia dapat kekuatan baru karena setiap 2-3 tahun dia ganti bulu secara bergilir.
Yang kedua, ada suatu fase yang ini hanya dimiliki oleh burung Raja Wali. Dia sekitar umur 40 tahun, burung Raja Wali itu akan naik ke gunung yang tinggi. Dia buat sarang di sana. Karena apa? Mulutnya sudah terlalu bengkok. Paruhnya ya, bukan mulut ya. Paruhnya itu bengkok, sehingga mau cari makan tuh susah. Bahkan bulunya itu perlu peremajaan total setiap umur 40 tahun. Sampai di atas sana, dia patuk-patuk itu apa namanya, batu. Kemudian lepaslah paruhnya burung itu, sehingga dia punya paruh yang baru yang tidak terlalu bengkok. Yang kedua, kuku-kukunya yang juga sudah tidak bisa efektif dipakai mencengkram itu satu-satu lepas. Dan itu waktu yang diperlukan tuh 150 hari atau kurang lebih 5 bulan. Nah, kenapa kita digambarkan seperti itu? Burung Raja Wali akan mencapai kapasitas maksimalnya karena fase-fase yang dia alami. Dia akan selalu mendapatkan kekuatan baru melalui pergantian bulu, dan setiap 40 tahun sekali dia akan mengalami fase di mana dia akan melepas kuku-kukunya yang tidak efektif dengan paruhnya yang sudah tidak efektif. Makanya orang Kristen sering digambarkan seperti burung Raja. Masa ada lagu bagai mano emprit, kan ada kan, bagai Raja Wali, kan begitu. Karena saudara dan saya adalah burung Raja Wali, asalkan kita mengandalkan tuh, kalau mengandalkan diri mano emprit ya. Yang selanjutnya, mendapatkan pembedaan. Tadi mendapatkan kekuatan baru, masalahnya boleh seberat apa, tapi karena kita Raja Wali ya pasti kita naik lebih tinggi. Yang kedua, kita mendapatkan pembedaan. Yeremia 17. Bapak Ibu, masalah pembedaannya nanti juga bisa dilihat dalam Maleakhi 3 ayat 18 kalau nggak salah, di mana ada beda loh. Tuhan melakukan pembedaan antara orang ibadah dengan tidak ibadah. Di sini Tuhan membedakan orang yang apa? Mengandalkan Tuhan dengan tidak. Yeremia 17 ayat 5, kalau orang tidak ibadah, tidak mengandalkan Tuhan itu dikutuk. Dia disamakan seperti apa? Semak apa itu? Semak bulus di padang belantara. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dalam ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan sama seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya dan seterusnya. Ada pembedaan. Ini saya bahas lebih lanjut mengenai pembedaannya itu, orang yang mengandalkan Tuhan, misalnya dalam ayat yang ke-7 dan ke-8, bagaimana metafora sebuah pohon yang terhubung dengan air ya. Tapi saya cuma mau cerita sedikit karena waktu. Ada seorang bernama Corrie ten Boom. Siapa dia? Dia ini adalah seorang Kristen Belanda. Waktu Perang Dunia II, itu orang Israel, orang Yahudi kan dikejar-kejar, mau dibunuh oleh Nazi. Nah, Corrie ten Boom ini, dia ngumpuli orang-orang yang dikejar, orang-orang Yahudi itu diselamatkan dan disembunyikan. Nah, karena tahun 44 itu ada seorang yang melaporkan tentang Corrie ten Boom ini kepada pihak Nazi. Akhirnya Corrie ten Boom dengan kakaknya yang bernama Betsy itu dipenjara. Masuk penjara, dia mendapatkan penjara yang banyak kutunya. Karena banyak kutu, makanya pegawai penjara tidak mau ke situ. Nah, bersyukur ada kutunya itu, sampai ini Corrie ten Boom ini dengan Betsy kakaknya itu tidak pernah diperiksa. Di situ dia bisa beribadah, baca Alkitab setiap hari. Bahkan Betsy bilang begini, tidak ada tempat yang begitu gelap sehingga kasih Allah tidak dapat menjangkau. Bahkan di tempat penjara yang paling gelap, ternyata kasih Allah tetap bisa dirasakan oleh Corrie dan Betsy kakaknya. Nah, Betsy ini meninggal karena sakit di dalam camp itu ya. Dan dia punya cita-cita untuk membangun sebuah rumah pemulihan untuk para korban perang, tempat mereka bisa belajar untuk memaafkan. Singkat cerita,
Corey ini kemudian dibebaskan karena kesalahan dokumen. Kesalahan dokumen. Bahkan birokrasi kadang bisa Tuhan pakai untuk membebaskan anak-anaknya. Setelah keluar, Corey memenuhi visi Betsy, membangun rumah pemulihan, dan menjadi penginjil terkenal yang berbicara tentang pengampunan Tuhan di seluruh dunia. Nanti Bapak Ibu boleh cek sendiri siapa Corey itu. Artinya cuma mau disampaikan apa? Orang yang mengandalkan Tuhan dapat pembedaan. Corey itu mengandalkan Tuhan, makanya dapat pembedaan. Di dalam susah pun dia tidak kehilangan sukacitanya. Di dalam situasi sulit pun akar-akar imannya masih mengarah kepada air hidup, sehingga dia tidak layu, dia tetap berbuah dan tetap berdaun, ya, tetap segar. Karena apa? Ada pembedaan memang orang yang mengandalkan Tuhan dengan tidak. Ada pembedaan orang yang beribadah dengan tidak. Ini yang harus kita pahami. Yang ketiga, mendapatkan ketenangan. Ini berkat yang ketiga. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Saya cerita lagi satu, namanya Josh Muller. Hidup antara 1805 sampai 1898. Ia mendirikan sebuah panti, banyak panti asuhan, ratusan panti asuhan yang dia dirikan. Dalam ceritanya, autobiografinya, bahwa Josh Muller ini sudah memelihara 10.000 anak yatim piatu selama hidupnya. 10.000. Nah, saya cerita mujizatnya ya. Bagaimana orang ini begitu tenang ketika menghadapi masalah. Ternyata penyebab ketenangannya tak lain tak bukan adalah karena dia mengandalkan Tuhan. Orang ini tidak pernah mau ngutang. Ini Josh Muller. Suatu saat pas mau makan malam, tiba-tiba tidak ada makanan di meja makan. Artinya tidak ada memang makanan di meja makan. Waktu itu ada 300 anak panti asuhan yang harus makan. Dan mereka berdoa di depannya piring kosong. Tidak ada makanan. Karena dia mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Dia bilang Tuhan akan menyiapkan semuanya. Ketika dia berdoa, dia ajak anak-anak yatim piatu itu berdoa semua. Bapak Ibu tahu terjadi. Tiba-tiba ada tukang roti datang ngetuk, katanya digerakkan Tuhan untuk ngirim roti ke situ. Dia tidak mau minta tolong atau menghubungi orang manusia. Yang dia lakukan mengandalkan Tuhan, berdoa. Pada saat yang sama Bapak Ibu tahu, datang mobil susu rusak di situ. Mobilnya di depan panti asuhan, sehingga susunya itu diberikan kepada Josh Muller dengan anak-anak yang sementara makan itu. Mengandalkan Tuhan itu kita tenang. Masalah apapun, sebesar apapun, seberat apapun, kita akan tenang. Karena kita tahu kita tidak sendirian. Kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita. Kita tahu bahwa Tuhan akan membantu mengangkat beban kita. Itu yang membuat kita tenang. Dan kita percaya bahwa Dia akan memberikan yang terbaik buat kita. Suatu saat Josh Muller tidak punya uang untuk membayar stafnya. Tepat sebelum deadline, ada surat berisi uang. Jumlahnya itu sama persis dengan uang yang diperlukan untuk membayar staf tersebut. Cuma modal doa. Artinya dia tidak mengandalkan manusia, tapi benar-benar mengandalkan Tuhan. Waktu saya buka pelayanan di Kenjeran sana, di tempat saya itu pengerjanya banyak dulu. Jadi yang tinggal di pastori itu banyak sekali, ada belasan kayaknya ya, 12, 15 begitu. Karena pengerjanya banyak. Guru sekolah minggu aja 9 waktu itu. Jadi ketika saya khotbah kemarin di sana,
Mereka kaget semua, ternyata masih banyak juga jemaat-jemaat dulu yang saya melayani masih setia di tempat itu. Bapak Ibu, suatu saat beras di rumah itu habis. Dan ini orang yang makan nih banyak banget kan. Jadi saya enggak bisa ngomong apa, bagaimana ya dapat uang di mana ya. Cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, ini loh pengerjamu kehabisan beras. Orang yang melayani Tuhan kehabisan beras, cuma bilang begitu. Tiba-tiba datang motor tornado, godok tornado, bawa beras ukuran 50 kilo. Nama yang bawa itu adalah Pak Hendra, dia adalah pendeta. Datang sambil ngomel-ngomel. Loh, Pak Hendra ngapain bawa beras kemari? Dia bilang apa? Mbah, saya itu Tuhan itu. Loh, kenapa Pak Hendra? Saya Tuhan, saya ini baru dapat beras Pak. Di rumah itu tidak ada beras. Beras itu disuruh antarnya kemari. Ini saya tidak ngomong di mimbar. Masa Tuhan suruh saya bawa itu beras antar kemari? Saya tidak ngerti apa maunya Tuhan. Saya bilang, iya karena di sini tidak ada beras. Berapa bulan kemudian saya ketemu. Nah, Pak, Bapak waktu ngantar beras ke pastori itu Bapak tidak punya beras, jadi Bapak gimana? Lah Pak, pulang dari situ saya diganti 2 karung beras dari orang lain. Yang penting saya taat. Nah, ini kesaksiannya dia loh, bukan saya ngomong ya. Artinya Bapak Ibu, hal-hal semacam ini akan kita alami kalau kita mengandalkan. Satu kali lagi. Ini bukan maksud apa-apa. Awal-awal saya pelayanan di sini, saya ingat itu bulan Agustus saya. Tiba-tiba saya tidak sadar kalau di dompet dan rekening itu tidak ada uang. Saya masuk aja ibadah kemari dan hampir tidak bisa keluar karena tidak ada uang parkir. Ini kisah nyata ya. Saya butuh uang 8.000 untuk bisa parkir. Saya harus cari yang receh-receh di mobil, dan berhasillah ngumpuli. Ternyata Pak Esra sekian lama banyak receh-recehnya, jadi cukup untuk bayar uang. Ini waktu awal-awal pelayanan. Sampai rumah malamnya saya telepon ibu masih di Sulawesi. Aku masih bisa makan, mie ku masih 2. Tapi tidak ada beras, mie ku masih 2. Ini tidak ada beras. Tahu? Tiba-tiba ada seorang bapak ngechat. Ya, bapak itu ada di sinilah. Chatannya masih saya simpan sebagai bukti ya, biarin. Itu dilakukan jam 9:25 bunyi chatnya. Pak, bisa saya minta nomor rekening? Saya balas, ada apa Pak? Entahlah itu chatannya. Kalau saya tidak turuti, nanti saya disalahkan Tuhan. Itu chatan. Dan Bapak ngasih saya berkat. Cuma memang ya, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam situasi kayak gitu, mulai kanan kiri, mulai takut, mulai bingung, mulai cari pinjaman sana sini, betul nggak? Tapi dalam situasi kayak begitu, kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, Dia itu layak diandalkan. Dia tidak akan tinggalkan saudara. Inilah yang jarang orang alami, karena aspek-aspek iman, aspek-aspek mengandalkan Tuhan tadi dia tidak gunakan. Di dalamnya ada unsur iman, ada unsur kebergantungan, ada unsur apa lagi? Kesabaran, ada unsur apa lagi? Dan masih banyak lah ya, 5 tadi unsurnya. Jadi kita harus belajar bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Nah, mungkin ada yang tanya, Pak, bagaimana dan kalau saya bukan seorang hamba Tuhan? Emangnya Tuhan pelihara semacam itu cuma hambanya? Bukankah Bapak Ibu anaknya? Amin. Mungkin dengan tidak cara seperti itu, tahu-tahu ada yang pesan, Pak, saya butuh kayak begini, saya butuh apa?
tenaganya Bapak, dan macam-macam pertolongan Tuhan. Dan cara Tuhan menolong itu bermacam-macam. Dan percayalah, ketika kita percaya waktu Tuhan, kita percaya cara Tuhan menolong, kita pasti akan senantiasa belajar bersabar, menunggu waktu, dan siap sedia dengan cara apapun yang Tuhan lakukan buat kita. Kekuatan yang melampaui keadaan akan saudara terima. Berkat, ya, dan pembedaan saudara akan terima. Dan ketenangan dalam segala masalah saudara terima kalau saudara mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.